tes, tes, cek, cek 1, cek, 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 tes 1, cek, cek, cek. Oke, baik. Para mahasiswa UT, saya mulai untuk web 2-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat berjumpa di tutorial webinar 2 ya. Yang alhamdulillah ini merupakan tutorial webinar pertama kali kita ya. Di sini mungkin saya mohon izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Bapak Muhammad Iqbal dan saya saat ini merupakan dosen di Politeknik Negeri Subang ya, dan saya berdomisili di Subang. Saya kebetulan di Subang sini sudah dari tahun 2017 ya. Dia sudah kurang lebih 8 tahun saya sebagai dosen, dan kemudian saya dulu tahun 2009 sebelum menjadi dosen saya kebetulan menjadi guru ya, dan saya sudah melakukan pengajaran pemrograman dari dulu, dari zaman guru sampai sekarang jadi dosen ya. Jadi memang saya sehari-hari mengajar mata kuliah pemrograman ya, dan banyak sekali bahasa pemrograman yang sudah saya ajarkan. Dan alhamdulillah di tutorial online ini saya megang mata kuliah pemrograman basis desktop ya, dengan menggunakan basisnya bahasa Java. Nah, di dalam tutorial webinar ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu kalian ketahui bahwa tutorial webinar atau web ini itu sangat penting untuk kalian ya, para mahasiswa UT. Tutorial webinar ini terdiri atas 4 bagian ya. Ada web 1, web 2, web 3, web 4. Nah, untuk web 1 itu kalian bisa mengakses ke aktivitas belajar 1 ya. Di situ di bagian bawah itu ada web 1. Bisa kalian akses di situ, itu adalah web yang dikeluarkan oleh pihak UT ya. Pihak UT yang kemudian nanti kalian bisa tonton ya, itu adalah video lewat YouTube ya. Dan kemudian berikutnya itu adalah web 2 ya, web 2, web 3, web 4. Nah, web 2, 3, dan 4 itu adalah tanggung jawab dari masing-masing tutor ya. Nah, masing-masing tutor sendiri itu akan memaparkan dan bertatap muka dengan para mahasiswa ya di web ini gitu ya. Nah, untuk web 2 itu akan mengupas tuntas terkait mengenai perihal tugas 1 ya. Kemudian untuk web 3 akan membahas kupas tuntas tentang mengenai tugas 2, dan web 4 akan mengupas tuntas terkait mengenai tugas 3 atau tugas terakhir ya. Nah, itu ya yang saya sampaikan. Jadi betapa sangat pentingnya web ya. Bahkan mungkin jika kalian ada materi yang belum paham, ada pertanyaan-pertanyaan seputar terkait mengenai pemrograman berbasis desktop yang ingin kalian tanyakan ke saya gitu ya, atau kesulitan dalam mempelajari pemrograman berbasis desktop dan lain-lain, itu boleh ya, sangat-sangat boleh. Nanti akan saya berikan masukan, arahan, saya akan berikan solusi ya terkait mengenai bagaimana tata cara menangani permasalahan-permasalahan dalam mempelajari Java ini ya. Nah, di dalam tutorial webinar 2 ini akan ada penyampaian dari 2 tahap dari saya ya. Yang pertama adalah tahap penyampaian, pembahasan atau pengupas tuntasan terkait mengenai soal ya, soal tugas 1 ya. Nah, itu akan saya jabarkan soalnya, bagaimana tata cara membaca soalnya, kemudian bagaimana cara menjawab soal tersebut gitu ya, sehingga bisa mendapatkan nilai 100 ya, atau mendapatkan nilai yang sangat maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah
hasil dari soal tersebut itu kan dibutuhkan yang namanya kode program ya, kode program Java. Jadi setiap studi kasus yang ada di program analisis desktop ini outputnya itu adalah membuat kode program ya. Nah, kode program ini akan saya tampilkan ya. Hasil pembedahan dari soal tadi itu akan saya munculkan dan saya akan jelaskan kode program versi saya ya, versi saya. Kemudian nanti bagaimana agar si kode program ini itu merupakan jawaban yang diturunkan dari si soal gitu dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Itu adalah agenda hari ini ya terkait mengenai pemaparan terkait mengenai web 2 ya. Mungkin karena saat ini belum ada mahasiswa UT yang bergabung, saya ingin mengingatkan bahwa terkait mengenai web ini tidak usah khawatir, saya akan melakukan upload file ya, upload file ini ke YouTube sehingga nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat dan bisa menonton terkait mengenai video ini jika mahasiswa UT berhalangan hadir gitu ya saat ini. Baik, kita mulai untuk sesi webnya ya. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, baik. Oke, baik. Nah, di sini sudah muncul ya di sharing di sharing layar kalian sudah muncul namanya tugas 1 ya. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait mengenai tugas 1 ya. Nah, tugas 1 itu di Program Analisis Desktop ya. Di sini dibuka hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 jam 12 AM ya. Kemudian di sini ada due date-nya yaitu hari Senin tanggal 3 November 2025 ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan saya jelaskan mengenai soalnya ya. Nah, di sini, halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semua rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 1 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari ya. Nah, pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa ya. Nah, di sini jadi UT mengharapkan gitu ya, bahwa mahasiswa program berbasis desktop ini di tugas 1 ini mampu mencapai 3 indikator ini gitu ya. Jadi jelas bahwa tugas ini tuh tergantung pada 3 indikator ini. Jadi kode program yang dikumpulkan itu wajib memiliki 3 indikator ini. Yang pertama adalah mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data. Ya, berarti semua kode program yang disampaikan itu harus ada tipe datanya. Ya, baik itu char, baik itu integer, float, double, string gitu ya. Kemudian boolean gitu ya dan lain-lain itu wajib ada yang namanya tipe datanya. Kemudian variabelnya wajib ya, wajib memiliki variabel dan value-nya ya. Kemudian ada identifier seperti public, protected dan private. Kemudian ada keyword pada kelas objek dan properties ya. Objek, kelas, objek dan metode. Jadi di sini wajib menggunakan kelas, objek dan metodenya. Ya, jadi nanti akan saya coba cross check existingnya sejauh mana dari kode program yang kalian buat. Ada tipe datanya, apakah ada, variabelnya apakah ada, identifier-nya apakah ada, keyword-nya pada kelas objek metode apakah ada. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Begitu ya. Jadi di sini yang kedua mampu mengimplementasikan array dan atau string ke dalam metode ya. Nah, jadi dipastikan tadi si
array ini dan string ini ada dalam metodenya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengoperasikan struktur algoritma terkait mengenai keputusan seperti if else, kemudian switch case dan next if ya, seperti itu ya. Oke, baik. Terus berikutnya di sini kita lanjutkan lagi. Di sini di soal tugasnya ya, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan ya. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi ya. Nah, yang pertama di sini adalah terkait mengenai, nah ini jadi kalau misalkan kalian ingin si kode programnya gitu ya, kode program Java-nya kalian ingin maksimal gitu ya, kalian harus mengikuti dari 4 komponen ini. 4 komponen ini harus mengikuti nih, 4 komponen ini. Yang pertama harus ada input menu restoran, yang kedua harus ada pemesanan, yang ketiga harus ada menghitung total biaya, yang keempat adalah mencetak struktur pesanan. Nah itu ya wajib ya. Jadi apapun kode program yang kalian buat, yang kalian rancang itu harus mengikuti aturan yang ada pada 4 komponen ini gitu ya. So, ada wajib ke situ mengikuti. Nah, di sini yang pertama ini ada input menu restoran. Nah, berarti wajib nanti si pelanggan itu bisa menginput apa namanya, menu restorannya. Misalkan menginput makanannya, kemudian jumlah makanannya berapa yang dipesannya, menginput minuman, kemudian menginput jumlah minumannya berapa yang dipesan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta dengan harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setiap item menu harus memiliki nama, harga dan kategori makanan dan minuman. Nah, gitu ya. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa di dalam kode program yang dibuat itu wajib ada yang namanya data menu makanan dan minuman, wajib. Dua itu ya. Kemudian di situ masing-masingnya wajib memiliki harga ya. Nah, kemudian si data yang tadi itu harus disimpan dalam bentuk array. Ya, gimana caranya? Dia menggunakan array, kemudian ada makanan, minuman ya dan harganya. Kemudian nanti setiap item harus memiliki nama dan kategorinya. Itu wajib ya. Jadi ini kita bisa menggunakan yang namanya array asosiatif ya. Nah, array asosiatif. Nah, nanti tuh di sini bentar. Nah, kemudian nanti di sini kita teruskan ya bahwa nanti kalian bisa menggunakan namanya array asosiatif. Asosiatif itu berarti nanti dia akan sebuah array yang memiliki indeks ya, memiliki indeks di dalamnya, yang indeksnya itu berupa nama ya. Di sini itu berupa nama tadi, nama, harga dan kategorinya ya. Begitu makanan atau minuman. Nah, kemudian berikutnya ada pemesanan nih. Jadi ketika tadi si kategorinya udah muncul gitu ya, dengan makanan minumannya, terus nanti dia ada pemesanannya muncul gitu ya. Hasil pemesanan ini berarti pastikan si pelanggan itu bisa memesan si 4 menu tadi ya, baik itu menunya makanan maupun minuman ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ketika memesan itu gitu ya, dia pastikan bisa menginputkan jumlah pesanannya ya. Kayak gini contohnya nih, kayak nasi padang sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh ya, itu contoh bahwa nasi padang itu adalah menu makanannya, nanti di situ diinputkan jumlahnya berapa yang dipesannya ya. Terus yang ketiga nih, di sini ada menghitung total biaya. Oke, baik, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu, ini ada Leni Saputri ya? Halo Leni, selamat sore. Iya Pak, selamat sore. Iya, ini Leni itu panggilannya Leni atau Putri? Leni Pak. Oh Leni, baik, Leni ya. Leni baru bergabung barusan? Iya Pak. Oke, baik. Barusan kebetulan saya sedang menjelaskan terkait mengenai ini Leni, mengenai cara membaca soalnya, membaca soal tugas 1 ya. Baik, mungkin Leni sebelumnya kita masuk sesi ini mungkin Leni ya, Leni kita masuk sesi perkenalan dulu ya.
agar lebih apa namanya, lebih enak ngobrolnya ya, diskusinya ya. Ya saya mohon izin ya mungkin Leni perkenalkan diri, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Saya adalah tutor dari pemrograman berbasis desktop ini ya, yang akan memandu Iya, Pak. teman-teman sampai aktivitas belajar ke-15 nanti ya. Nah, tentunya kalian sudah diskusi dengan saya gitu ya di chat ataupun di diskusi di forum diskusi atau melihat video sapaan dan lain-lain ya. Nah, sekarang bisa langsung tatap muka langsung dengan saya ya, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya saat ini kebetulan berdomisili di Subang ya, di Subang, Jawa Barat. Dan saat ini saya bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang ya, atau di Polsub. Nah, saya kebetulan di Polsub sudah mau mencapai 9 tahun ya. Dan saya sehari-hari menjadi dosen mata kuliah pemrograman. Jadi mungkin kurang lebih selama 8 sampai 9 tahunan saya bergelut di bidang pemrograman ya. Dan sudah banyak bahasa pemrograman yang saya ajarkan ke mahasiswa macam-macam ya. Ada yang menggunakan bahasa web, desktop, mobile gitu ya. Jadi saya memang terbiasa di situ gitu ya. Alhamdulillah di tutorial online ini, di tutor ini saya dipercaya oleh UT untuk mengajar mata kuliah pemrograman berbasis desktop gitu ya, atau basisnya Java. Begitu mungkin Leni, itu perkenalan dari saya. Silakan Leni barangkali untuk apa namanya memperkenalkan diri. Baik, Pak. Saya Leni Saputri dengan NIM 052021 353. Ya. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung, lumayan ya, jauh ya. Iya, Dengan Jawa Barat. Oke, ya, 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 salam kenal ya Leni ya. Oke, baik, Pak. saat ini Leni aktivitasnya apa? Bekerja atau apa Leni? Bekerja, Pak. Oh, bekerja ya. Di apa Leni bekerja? Di percetakan, Pak. Oh, di percetakan. Baik, berarti sambil kuliah ya? Sambil Iya, disambi-sambi. Oke, baik. Baik, baik. Oke. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan pekerjaannya lancar dan kuliahnya juga ini di UT-nya lancar ya. amin, Pak. Ya, oke. Berarti sekarang masuk semester berapa Leni ini? Baru masuk 3, Pak. Oh, 3 ya. Berarti ini Iya. desktop ini di semester 3 ya? Mm-mm. Oke, baik. Baik ya. Mungkin kita langsung ke ini aja mungkin ya, ke pembahasan tugasnya ya ini ya. Tugas satunya ya. Kita akan bahas dulu, diskusi dulu, kita kupas tuntas ya. Ya, Pak. Baik. Leni, di layar apakah sudah muncul yang saya share mengenai soalnya? Sudah, Pak. Oke ya. Baik, Leni dan teman-teman Masuk UT yang lain, saya ingin menyampaikan ya bahwa di sini di dalam tugas ini dijelaskan bahwa Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana ya di sebuah restoran makanan. Ya, nah itu restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi ya. Nah di sini ada fungsi utama. Nah ini pastikan nanti si kode program yang kalian buat ini sudah mengcover 4 poin ini, gitu ya. Sudah ada 4 poin ini di dalam kode programnya, wajib ya. Nah yang pertama ini adalah input menu restoran. Nah di menu restoran ini program harus memiliki data menu makanan, minuman beserta harganya, gitu ya. Jadi nah itu ini kayak katalog ya, kayak katalog. Jadi dia harus memiliki menu makanan, minuman, dan harganya gitu ya, wajib. Nah, kemudian berikutnya di sini data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Nah, ya. Jadi si makanan minuman ini dan harganya ini harus disimpan dalam array. Ya. Jadi nanti bisa apa namanya kalian daftarkan gitu ya ke dalam bentuk array sehingga nanti mudah dalam pemanggilannya gitu ya. Pemanggilannya mudah. Nah, setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori atau makanan minuman gitu ya. Nah itu jadi apa? Nanti si array-nya itu berarti pakai associative array ya. Jadi dia si array ini tuh memiliki indeks, tadi ada indeks nama, indeks harga, indeks kategori gitu ya. Dengan tipenya ada makanan minuman. Nah, nanti si user tinggal apa namanya mengintegrasikan dengan coding gitu ya.
mengintegrasikan dengan coding, nanti kalian dengan integrasikan dengan coding bahwa apa namanya, ada namanya tadi user yang memesan ya, memesan nama, harga, dan kategorinya gitu ya, sehingga nanti bisa di apa namanya, bisa dikoordinir atau bisa di handle gitu ya si ordernya gitu ya dengan baik. Karena menggunakan array itu kan berarti datanya banyak ya, tak terbatas ya. Nah itu. Nah, kemudian di sini yang berikutnya adalah pemesanan. Nah ketika tadi sudah bisa menampilkan hasilnya gitu ya, menampilkan output katalognya, si makanan maupun minumannya ya menggunakan array. Nah nanti si pelanggan itu mesti bisa memesan. Saya ingin memesan nasi goreng, gitu ya, mie goreng, mie kocok atau apa gitu ya. Apa namanya, hal-hal itu ya, misalkan atau es teh, es jeruk gitu ya. Nah itu memesan harus bisa ya. Nah di sini memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Nah jadi tadi si menu yang ditampilkan itu harus lengkap gitu ya, baik makanan maupun minumannya ya, sehingga nanti si pelanggan bisa apa namanya, memesan dengan enak gitu ya. Nah, terus di sini ada catatan lagi, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Tuh. Jadi si pelanggan itu cuma bisa memesan hanya 4 menu. Nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Boleh lebih ya. Nah, terus di sini bagaimana cara memesannya? Di sini ada contoh format pemesanan ya. Nah, di sini ada misalkan dia pesan nasi Padang ya. Apa yang Anda pesan? Misalkan nasi Padang. Berapa jumlahnya gitu ya, nanti kan tanya berapa jumlahnya, yaitu 2 misalkan. Nanti kan seperti ini muncul nama makanannya dan apa kuantitasnya berapa yang dipesannya gitu ya. Nah begitupun juga dengan minuman sama, minuman itu sama, minuman juga misalkan kamu pesan es teh gitu ya, pesan es teh itu berapa jumlahnya, misalkan tadi 3, 4 gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian berikutnya itu adalah itu total biaya. Nah tadi ketika sudah muncul katalognya, dipesan makanan minumannya, baru masuk ke tahapan total biaya. Total biaya ya. Nanti di sini program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya, gitu ya. Nah, jadi nanti itu si total biaya ini dihitung gitu ya berdasarkan tadi jumlahnya. Nah, yang pertama nih misalkan nasi goreng kali ya. Nasi goreng itu misalkan harganya 20.000. 20.000 dikalikan berapa jumlahnya, misalkan 2, berarti 20.000 kalikan 2, 40.000. Terus plus lagi mie goreng sekarang harga 15.000. 15.000 dikalikan jumlahnya 2, berarti 30.000. Dan total berarti 70.000 tuh. Nasi goreng 2, mie goreng 2, 70.000 ya. Nah, terus berikutnya nanti total biaya keseluruhan tadi ditambahkan dengan pajak 10%. Nah, berarti tadi berapa tadi 70.000 ya, 70.000 dikalikan 10%. Ya, 10%. Dan nanti akan dapat apa pajaknya 7.000 ya, sehingga akan totalnya 77.000. Nah, terus berikutnya. Nah, ada biaya pelayanan sebesar 20.000, berarti jadi 77.000 tambah 20.000 jadi 97.000 gitu ya. Nah, selain itu restoran ini juga menerapkan diskon atau penanaman khusus. Nah, ini tadi setelah 97.000 ini ada lagi tawaran lagi nih. Apa nih? Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, tadi kita cuma 97.000 ya, sayang banget ya. Itu nggak dapat diskon 10%. Kalau dia mau lebih 100.000, dia dapat diskon 10%. Nah, kemudian penawaran beli satu buy one get one atau beli satu gratis satu ya. Ini untuk kategori minuman. Jika total harga keseluruhannya pesanan melebihi 50.000. Nah, jadi misalkan gini, kamu di minuman ya, di minuman ada es jeruk nih, es jeruk harganya 10.000. Kamu pesan misalkan 8 es jeruk ya, berarti 8 kali 10.000, 80.000. Nah, itu adalah ada apa namanya? Ada penawaran buy one get one satu gitu ya. Atau misalkan seharga dengan si harga minumannya gitu ya. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Nah, itu seperti itu apa namanya? Wajib kalian mesti ada itu ya. Jadi tadi katalog, pemesanannya sama si total biayanya keluar semua ya. Nah, terus berikutnya adalah mencetak stok pesanan. Ya. Mencetak stok pesanan. Nah, mencetak stok pesanan itu kayak gimana? Jadi ketika tadi total biayanya udah dibuat nih ya, udah lengkap gitu ya. Outputnya udah keluar, dan nanti di sini kita akan cetak struk ya, struk atau nota kwitansi pembayarannya.
Nah, program harus dapat mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Itu penting tuh, item yang dipesannya apa, jumlahnya berapa, harga per itemnya berapa. Ada kayak tadi nih, kayak nasi goreng dikalikan 2, 20.000 kali 2 adalah 40.000 gitu ya. Nah, itu adalah harga per item. Nah, kemudian ada total harga per item. Nah, itu ya. Berarti kan tadi total harga per item berapa gitu ya. Harga per item tadi misalkan nasi goreng 20.000. Total harga per itemnya berarti 2 dikali 20.000 berarti 40.000 ya. Nah, kemudian berikutnya total biaya pemesanan. Nah, itu tadi digabung tadi dengan mie goreng ya. Mie goreng tadi kan 15.000 dikali 2 30.000 ya. Jadi totalnya adalah 70.000. Terus pajaknya tadi 10%, ya 77.000 gitu ya. Dan biaya pelayanan tadi 20.000 jadi 97.000 gitu ya. Nah, jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, nah dan itu dihitung gitu ya. Dihitung tampilkan informasinya ke dalam struktur pembayaran. Nah, itu Lenny ya, Lenny dan teman-teman mahasiswa UT ya. Jadi 4 poin ini itu wajib kalian kuasai dan wajib kalian tambahkan ke dalam kode program. Di dalam kode program harus ada coding dari 4 nomor ini. Wajib ya, wajib. Kalau ingin mencapai nilai 100 ya dari saya ya. Nah, terus berikutnya yang tidak kalah penting adalah poin-poin yang di bawah ini nih, di dalam petunjuk nih. Ini nggak boleh dilupakan. Ya, nggak boleh dilupakan ini. Jadi di sini petunjuknya tuh yang pertama buatlah sebuah kelas menu. Jadi ada kelas menu nih. Kelas menu ini adalah kelas selain dari si main class. Nah, ini adalah main class yang ini ya. Nomor 2 ini main class, nomor 1 itu adalah kelas menu. Nah, itu beda fungsi, beda peran, beda. Kelas menu itu tadi hubungannya dengan kategori minuman dan makanan ya. Dan atributnya, silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan minumannya. Nah, nanti minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Nah, itu ya. Berarti nanti di sini membuat kelas menu, di dalamnya ada variabel kelas ya yang hubungannya dengan makanan minuman restoran dan atributnya. Nah, kemudian berikutnya di apa namanya? Di hari berikutnya ini apa? Berikutnya adalah tadi berarti setelah kamu membuat kelas menu ya, di dalam terdapat masing-masing apa namanya? Input menu makanan dan minuman ya. Nah, juga di sini kalian hanya terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menunya. Jadi minuman cuma 4, makanan cuma 4 ya. Nah, itu jangan hanya diminta 4 saja. Nanti buatlah sebuah kelas utama main. Nah, ini main. Main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Nah, itu ya, menerima dan mengelola pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struktur pesanan untuk tampilan ke layar. Gitu ya. Oke, terus berikutnya. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, itu. Berarti tadi pas muncul di awal tuh katalognya itu dibagi 2 ya, ada makanan dan ada kategori gitu ya. Nah, kalau misalkan apa mau mempermudah lagi apa berikutnya di sini kalian tadi di main itu kalian membuat main metode ya, main metode untuk menampilkan daftar menu makanan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan dan mencetak struktur pesanan untuk menampilkan ke layar. Nah, itu penting banget ya. Plasma itu seperti itu. Jadi di situ tadi selain menampilkan daftar makanan minuman ya. Nah, ini kemudian setelah itu juga menerima dan mengolah pesanan. Nah, itu penting ya untuk mengolah pesanan. Kemudian menghitung total biaya pesanan. Nah, itu tadi kan ya digabung dari total biaya pesanan keseluruhan, ada pajak ya kan, ada apa namanya, ada diskon, ada buy one get one, dan lain-lain itu adalah promo, itu kan promo ya. Nah, terus berikutnya kita lanjut lagi. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori tadi ya, makanan minuman udah ya. Terus penggunaan array dalam mengelola menu restoran. Nah, itu menu restoran itu wajib menggunakan array ya, ya. Nah, itu wajib menggunakan array. Kemudian ya, nah kemudian di sini tadi si array-nya itu akan berhubungan dengan ini ya. Kalau yang saya buat itu array-nya akan berhubungan dengan konstruktor. Konstruktor nanti di sini bisa mengakses nilai melalui parameter ya langsung ke si konstruktornya ya. Terus konstruktor itu sendiri dalamnya ada kelas
ada variabel kelas gitu ya, kemudian ada di dalamnya juga itu ada ini konstruktor ya, konstruktor yang memiliki parameter yaitu nama nama harga kategori ya. Nah itu marga kategori ya. Kemudian nanti proses eksekusi, kemudian proses pendataan manajemen kelola datanya itu akan mengikuti dari si tadi ya data array ini ya. Terus berikutnya ada pergunakan struktur keputusan. Nah ini wajib ya. Ini harus menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Jadi nanti Randy dan kawan-kawan ini di sini ya wajib membuat function atau metode perhitungan total biaya. Ya, jadi total biaya ini nanti harus menggunakan if else ya. Nah, if else atau menggunakan switch case boleh ya. Dan mencetak struk pesanan itu juga sama, menggunakan if else atau switch case. Wajib ya. Nah, terus kalau pentingnya nih, ya usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Nah itu, jadi tidak boleh menggunakan struktur pengulangan. Nah ini menjadi menjadi hal yang saya ingatkan berkali-kali ya bahwa si kode program yang kalian buat itu tugas 1 ya. Sebetulnya dari si si tugas 1 ini tidak boleh ada perulangan apapun atau for, while, do while, tidak boleh ya. Nah, tapi saya waktu mengajar semester kemarin itu masih banyak mahasiswa yang kode programnya tuh terdapat si for, while, ya, do while do. Nah, seperti itu ya. Jadi diharapkan dari mahasiswa sendiri gitu ya, tidak boleh keluar dari aturan ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu mohon jadi perhatian ya. Kemudian untuk menampilkan skala-skala struktur keputusan yang ada pada soal, kemudian video durasinya itu hanya 15 menit ya. Baik. Oke, itu mungkin ya, itu adalah tata cara menjawab dari soalnya ya. Mungkin dari Leni, Anda mau tanyakan dulu terkait mengenai soalnya, Leni? Silakan, barangkali atau ada kendala. Halo Leni? Halo? Halo Leni? Halo? Susah Ya terdengar? Pak, tidak ada Pak. Oh tidak ada? Jelas kok. Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas ya. Leni saat ini sudah mengumpulkan tugas belum? Belum Pak. Oh, belum ya, apa-apa. Justru ini bagus ya, karena Reni akan mengikuti arahan dari saya ya. Nah, jadi kalian harus seperti itu ya. Itu adalah tata cara dalam menjelaskan menjelaskan dari si soal ya, soal produktifnya seperti apa gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya akan membedah soal menjadi kode program ya. Nah, ini saya akan membedah soal menjadi kode program. Nah, di sini tuh saya akan coba share screen, kemudian ini ya, enter screen. Di sini. Nah, gimana? Leni sudah muncul di layar. Ini ada split soal dan kode programnya. Iya Pak. Nah, ini cocok untuk Leni ya, karena Leni butuh masukan, butuh gambaran ya, kode programnya ya, Leni ya. Nah, jadi tujuan saya seperti ini untuk apa? Untuk memastikan, untuk mencontohkan kepada kalian ya, bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat kode program yang merupakan turunan benar dari soalnya gitu. Jadi si soal ini tuh dijalankan setiap kata-kata tuh di-convert menjadi coding yang bagus. Jadi si codingnya tuh tidak asal gitu ya, tidak asal buat, tidak asal jalan, tapi dia mengikuti prosedur baku dari soalnya gitu. Kayak gini ya. Nah, ini akan saya buktikan nih. Bagaimana caranya membuktikan
supaya match dengan ini gitu ya. Saya akan coba jelaskan kayak gini nih. Jadi di sini di kode program ini saya membuat ada package itu ya, package aktivitas 4. Nah, itu artinya si kode program ini dia terdapat di apa namanya? Folder aktivitas 4 ya. Di aktivitas 4 ini terdapat folder milik si ini, aplikasi restoran.java ini. Nah, ini adalah aplikasi buatan saya sendiri. Ya, buatan saya sendiri aplikasinya. Nah, jadi apa namanya? Saya pastikan nanti si kode program ini bisa menjawab semua soal yang ada pada tugas 1 gitu ya. Nah, nanti di sini ada import Java Util Scanner nih. Ini baris ke 3 ya. Nah, ini pastikan teman-teman bisa menjelaskan kode programnya sedetail mungkin seperti saya ya dalam menjelaskan. Nah, Java Util Scanner, Java Util itu adalah Java utilitas ya, Java utilitas dan merupakan apa namanya? Library yang digunakan untuk operasional di Kabupaten Subang ya. Maaf, yang library operasional yang ada pada Java ya. Nah, kemudian nanti di sini di bawahnya ada kelas menu ya, ada kelas menu. Nah, ini tadi saya bilang kelas menu itu tadi di sini, Leni. Ini kelas menu ya. Nah, ini buatlah sebuah kelas menu. Nah, berarti ini pastikan ada kelas menu di sini. Kelas menu ini, pasti ada itu ya, ini ya. Nah, kelas menu ini nanti di situ ada string nama, harga, dan kategori. Nah, ini nih kita samakan dengan yang ada di sini ya. Nah, ini ada menu makanan dan minuman, restoran, dan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Gitu ya. Nah, jadi di dalam kelas menu ini kita set variabel ya, variabel global. Tadi nama itu string, integer harga, string kategori. Nah, di sini pastikan sama seperti ini, pastikan. Sama seperti soal nomor yang ini, yang awal nih. Nah, ini di sini dia minta ada ini ya, nama, harga, dan kategori. Nah, ini harus sama. Ini harus sama ya. Nah, kemudian dia juga sama. Nah, terus berikutnya tadi kan dia minta di sini tuh dia wajib ini ya, memiliki ini nih array dan string dalam metode ya. Nah, ini kan kita punya string array gitu ya dalam metode. Ya, punya. Nah, terus berikutnya public integer get harga. Nah, get harga itu ada digunakan untuk melakukan get harga ya yang ada di function lain ya. Nah, kemudian di dalam kelas menu saya membuat public menu. Apa public menu itu? Public menu itu adalah bentukan mirip yang apa namanya? Public menu itu adalah bentukan konstruktor ya, konstruktor dari si kelas menu. Nah, dari si kelas menu kita buat konstruktor. Konstruktor ini adalah suatu function yang akan dijalankan pertama kali oleh apa namanya? Si kode programnya ya, oleh si Java-nya. Nah, nanti di sini si konstruktor ini dia akan memiliki beberapa parameter. Di sini ada parameter nama, harga, dan kategori. Nah, nanti di sini di dalam badan body si konstruktornya ya, si variabel global ini ya, variabel global ini akan mengakses nilai si parameter ini yang ada di public menu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dis nama. Dis nama itu adalah keyword ya. Keyword yang digunakan untuk variabel global. Ketika ingin mengakses parameter yang ada di variabel lokal. Nah, ini adalah variabel global ini yang atas. Kalau yang ini namanya ini variabel lokal gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti jangan sampai salah apa namanya dalam memaparkan kode programnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah public class aplikasi restoran. Nah, ini harusnya di sini tuh ini public class main harusnya nih. Ini harusnya main ya. Nah, kalau saya di sini saya mengambil nama aplikasi restoran. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini harusnya menggunakan kata-kata main ya, main atau main class atau nanti di dalamnya ada main board atau main apa namanya main class yang di dalamnya terdapat main method ya. Nah, ini adalah main method. Ini main method ya. Public static void message itu adalah main method. Main method yang ada pada main class ya. Dan main method ini adalah metode yang pertama kali akan dijalankan ketika si kelas ini akan dijalankan gitu ya. Ini ada public static void string arg. Nah, tadi disampaikan ya bahwa di dalam metode ini wajib menampilkan daftar menu makanan minuman. Nah, itu wajib menampilkan daftar makanan minuman, menerima dan mengolah pesanan,
menghitung total biaya pesanan dan mencetak struk. Nah, ini berarti dia bisa ini ya, bisa nah ini menampilkan daftar menu dulu nih. Nah, ini nih. Ini menampilkan daftar menu. Tapi tentunya si apa? Si nama si harga dan kategorinya itu mengikuti format yang apa namanya? Dari soal ya, dari soal. Tadi kan di soal itu diminta bahwa untuk pembuatan nama, harga, dan kategori itu harus menggunakan bahasa Excel, gitu ya. Harus menggunakan bahasa apa namanya array ya, harus menggunakan bahasa array. Nah, di sini nanti si new menu ini ada nasi padang, ada 30.000, ada makanan gitu ya. Nah, itu menggunakan array. Nah, jadi di sini saya akan sampaikan di sini ada menu ya, ini ada menu. Kalau menu yang ini menu yang si konstruktornya, itu konstruktornya ya. Konstruktor ini dia memiliki array ya, array sehingga nanti apa namanya si data terkait mengenai nama, kategori dengan si harganya itu adalah akan dimasukkan ke dalam array. Nah, ini ada daftar menu nih. Apa ini daftar menu? Daftar menu itu adalah objek ya. Objek yang dimana objek di sini dia memiliki beberapa data array ya, array asosiatif. Di sini ada menu apa tadi? Ada menu namanya, harga, dan kategorinya ya. Sehingga nanti ketika ini diakses, ketika ini dipanggil, dia si nasi padang ini akan masuk ke sini. Masuk ke string nama. Harga akan masuk ke string integer harga, makanan akan masuk ke dalam kategori. Gitu ya. Nah, seperti itu adalah tips dari saya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan si menu apa namanya? Ini yang ada di static point nesting ada yang ada di main method itu dia sudah mengcover apa namanya? Pertanyaan yang ada pada soal ya, tugas studi kasusnya ya. Terus di sini ada scanner. Nah, itu tujuannya scanner itu untuk membaca apa namanya? Tulisan kita ya. Misalkan kita memilih satu makanan A, B makanan B, C makanan C gitu ya. Nah, ini di-handle oleh scanner ini nih. Nah, ini itu adalah tujuannya INT itu untuk mengembalikan nilai dalam bentuk angka ya. Nah, itu. Nah, terus nanti di sini ada new integer 8, artinya apa? Di situ integer 8 itu adalah panjang datanya. Kenapa 8? Karena kan tadi disampaikan bahwa satu transaksi itu hanya boleh maksimal 4 menu saja. Ya, 4 menu. Nah, nanti apa namanya? Ketika kita mau pesan yang kelima, menunya itu udah nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, nanti di sini di layar akan muncul tampilan menu. Di sini akan muncul 8 menu yang ada tadi ya, udah kita inputkan di dalam array. Kemudian berikutnya adalah di sini sistem outprint pilih menu pertama 1 sampai 8 gitu ya. Nah, nanti akan memilih nih. Kan tadi kan disampaikan bahwa si pelanggan itu boleh memilih ya. Memilih dan memesan gitu ya. Nah, jadi print pilih menu pertama 1 sampai 8 nanti dipilih tuh. Misalnya pertama adalah restoran gitu ya. Restoran. Nah, di sini kita pilih nasi padang nomor 1 ya. Nasi padang nanti di sini integer pilihan 1 scanner next in. Artinya next in itu si nilai integer yang sudah Bapak Ibu klik di keyboard ya. Nanti itu akan ditampung dan akan berpindah ke variabel integer pilihan 1. Pindah ke sini. Nanti di situ if pilihan 1 not null gitu ya. Nah, artinya apa? Berarti si pilihan 1 ini apa namanya? Dia apa akan menampung nilai text in gitu ya. Menampung nilai scanner si text in-nya. Nah, si text in ini dia merupakan apa namanya? Bentukan integer ya, integer. Jadi ketika nanti integer pilihan 1 ya dia memang sudah apa namanya? Dia pilihan 1 ini memang sudah ditampung gitu ya, milik scanner text in. Nah, nanti si pilihan 1 ini akan diukur apakah dia not null. Kalau not null berarti sistem penilaiannya tanya jumlah. Berapa jumlah yang akan apa namanya dipesan gitu ya. Terus berikutnya adalah integer jumlah 1 scanner in, artinya ada jumlah 1 scanner in ya. Terus nanti ada pesanan. Nah, pesanan ini tuh
apa ini pesanan gitu ya. Nah, pesanan itu ini yang tadi. Pesanan itu adalah tadi array berbentuk tipe data integer gitu ya. Nah, si pesanan ini nanti Bapak Ibu nanti di sini untuk pesanan di sini kenapa ada pilihan 1 sampai dikurangi 1, artinya gini, si pesanan ini tuh dia indeksnya itu selalu dikurang 1. Nah, kalau si indeks ini ternyata dia membutuhkan 0 bagaimana gitu ya. Berarti langsung kalau pilihan 1 itu kan berarti kan 1, pilihan 1 tuh, pilihan 2, 2, pilihan 3, 3. Sementara ini indeksnya 0, berarti tadi udah tepat dikurangi 1 ya, agar indeksnya kembali pulih menjadi normal lagi gitu ya. Nah ini, nah seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu adalah ini ya, di sini tadi untuk menu yang dipilihnya itu hanya 8 ya, tidak boleh lebih. 8. Nah ini tadi setiap setiap bagian di sini ya yang tanpa looping ini nanti masing-masing dari pilihan user itu akan ditampung ke dalam pilihan 2. Nanti di pilihan 2 nanti berikutnya akan memplotting ya. Plotting untuk sistem operasinya itu akan ke jumlah, kemudian tadi jumlah 2-nya akan ngambil nilai dari scanner, kemudian pesan pilihan 2-nya itu akan dikurangi 1 ya, karena dia berupa indeks. Nanti baru jumlah 2-nya gitu ya. Nah, terus berikutnya tadi ini pilih menunya ini maksimal cuma 4 kali ya. Karena di sini di soalnya cuma 4. Nah, ini minimal terdapat 4 menu di masing-masing kategori menu ya. Nah, itu jadi hanya 4 di sini yang bisa dipakainya ya. Kemudian berikutnya adalah ini, hitung substansinya, subtotalnya ya. Subtotal itu adalah keseluruhan ya. Keseluruhan subtotal itu nanti di sini subtotalnya integer subtotal sama dengan 0. Artinya subtotal ini bertipe data data ya. Nah, terus berikutnya di sini hitung subtotal, integer subtotal sama dengan 0. Nah, terus berikutnya if pesanan 0 lebih besar dari 0, artinya ada orang yang mesen gitu ya. Ada orang yang mesen ditambah nanti di sini ada daftar menu. Daftar menu, kemudian ada get harganya nanti akan keluar harganya dan pesanannya. Ya. Nah, ada pesanannya. Itu dikalikan dengan harganya ya. Nanti seperti itu terus ya, mulai dari pesanan 0, pesanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan pesanan ini ya, pelanggan ya. Pesanan pelanggan dan ketika aktif terdeteksi maka dari sistem itu akan menyiapkan si ininya ya, dari sistem itu akan menghitung otomatis gitu ya, menghitung otomatis. Jadi di sini bentar. Nah di sini berarti si pesanannya itu akan menentukan ya, gitu mana total yang akan ada ya. Total itu di sini bisa ditambahkan dengan daftar menu ya, dan ada get harga dan ada pesanan ya. Nah seperti itu ya, itu adalah teknik perhitungan dari pesanan ya. Nah dari pesanan itu seperti itu adalah teknik perhitungan seperti itu ya. Nah terus jadi nanti gini, ketika nanti si pesanan itu aktif, nanti subtotalnya itu akan ditambahkan dengan si daftar menu dari si get harganya. Jadi nanti akan di-get harganya berapa dari si subtotal ini. Terus berikutnya adalah pesanan, berapa jumlah pesanannya berapa gitu ya. Nah, kalau udah, berikutnya adalah ini, buatlah sebuah kelas utama ini memiliki main method. Nah, ini udah ya. Format untuk menampilkan data menu adalah dikonfirmasi berdasarkan kategori penggunaan array dalam mengelola menu restoran. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini nanti di sini kita teruskan lagi ya. Di sini ini ada pajak. Pajak itu adalah berapa tadi 10% ya.
itu pajak 10%, diskon, kemudian integer biaya layanan ini 20.000 tadi ya, di sini 20.000 biaya layanannya. Nah, terus beli diskon. Nanti tadi diskon tuh kayak gini, diskon sama dengan subtotal dikalikan 100.000 ya. Nanti dapat 0,10 subtotal, artinya di sini untuk double diskon itu subtotal nanti formatnya kemudian lebih besar dari 100.000 ya. Nah, di mana nanti akan didapatkan apa namanya pajak sebesar satu ini pajak sebesar 1% ya, 1% dari subtotal 0 ya. Nah, terus berikutnya nanti di sini ada yang namanya ini ya, apa diskon subtotal ya. Jadi double diskon subtotal jika di atas 100.000 gitu ya. Nah, maka nanti apa namanya apa namanya 1% ini itu akan muncul gitu ya, akan dikalikan dengan subtotalnya gitu. Nah, terus berikutnya di sini ini ada penawaran beli 1 kali 1 minuman ya. Nah, jadi nanti di sini if subtotal lebih besar dari 500.000 gitu ya. Kalau misalnya 500.000 berarti langsung aja nanti apa namanya subtotal diskon subtotal ya, double diskon penawaran 0. Nah, if subtotal di atas dari 50.000, nah ini maka kalau di atas nih ya, kalau di atas mati otomatis if pesanan ini gitu ya di atas dari 0, diskon penawaran sama dengan daftar menu titik harga. Oke. Nah, terus berikutnya itu ini ya, ini adalah diskon penawaran. Nah, ini tadi diskon penawaran udah ya, sudah total bayar. Total bayar itu tadi sesuai ya, sesuai tadi kan kalau yang penawaran itu kan yang ini ya. Ini yang penawaran, ini penawaran ya. Nanti stroke apa namanya? Nah, di sini untuk total bayar sama dengan subtotalnya ditambah pajak gitu ya. Tambah pajak, kemudian dari sini ada biaya jalanan, dikurangi diskon penawaran ya. Nah, kemudian di sini terakhir ini adalah mencetak struk ya. Nah, di sini ada cetak struk. Jadi di sini cetak struknya kayak gini, stok PLN, stok pesanan, nanti di sini ada pesanannya, jumlahnya ya, jika lebih besar dari 0, berarti ya udah fix itu akan cetak gitu ya. Stok PLN nasi Padang, nah pesanannya berapa jumlahnya. Nah, nanti akan dikeluarkan hasil dari pemesanannya berapa gitu ya, dikalikan 30.000. Ya udah. Itu apa namanya? Terkait mengenai apa? Cetak struk ya, lalu seperti itu. Nah, terus di bagian bawah ini ada subtotal, pajak 10%, biaya layanan, diskon, penawaran minuman, dan total bayarnya, gitu ya. Nah, ini tentunya ini memanggil function-function yang sudah kita buat ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti pembayarannya itu tercetak gitu dengan baik ya. Dengan baik itu. Nah, begitu itu adalah apa namanya bedah coding dari saya Leni ya, itu bedah coding dari saya Leni. Oke, satu persatu saya bahas satu persatu ya Leni ya. Gimana Leni, ada yang belum paham nggak? Ada yang boleh tanyakan? Aduh, pusing Pak. Pusing. Oke, pusing bagian mananya? Gimana Leni, pusing bagian apanya? Semuanya Pak masih kurang paham. Saya kurang paham. Berarti gini mungkin ya, apa namanya? Kalau masih kurang paham, berarti harus dari awal berarti ya, Leni ya? Iya Pak. Berarti maksudnya dari dasar berarti dari dasar gimana, Len?
Ya, C soalnya dasar. belum pernah nyoba pakai Java, Pak. Oh, Leni pakai bahasa apa gitu biasanya? Yang kemarin semester 1 pakai ini, pemrograman R. Oh, pakai R. Iya, Oke, oke, oke. Kalau pakai R bisa? sedikit, Pak. Oh, sedikit. Ya, 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 ya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah kode-kode milik saya ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu tuh jawabannya seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau apa namanya? Kalau di ini ya, di nah apa di sini untuk belajar dasar ya. Saya jelasin dulu di sini. Untuk belajar dasar kita bisa masuk ke sini, Leni. Dulu saya belajar Java itu di sini. Di sini tuh gratis, Leni, gratis sampai paham, sampai ngerti gitu ya. Nah, di sini nih, coba Leni buka website ini ya. Nah, gimana Leni? Ini udah muncul? Apa? Ada nggak? Muncul nggak? Muncul di layar nggak, Len? Halo, Leni? Ya, Pak, Ini di layar muncul nggak? muncul. Nah, itu adalah website tempat belajar kode program yang menurut saya itu tuh enak ya. Ya, Pak. Itu enak belajar di situ. Namanya Wetri School, Leni. Oh, iya, Pak. Wetrischool.com. Nah, ini tuh di sini dulu saya belajar ini ya, belajar pemrograman sini lengkap banget. Oh ya, lihat di sini ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP gitu ya. Ada C, C++, ada C#, Bootstrap, React, MySQL, jQuery, Excel, banyak banget. Ya. Nah, di sini ada tutorial. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari di sini. Nah, Hmm. sangat-sangat lengkap banget ya. Nah, di sini ini untuk yang Java juga ini benar-benar dasar banget gitu ya. Pokoknya yang paling atas itu adalah itu yang paling dasar ya. Yang paling dasar, yang paling mudah. Nah, contoh kayak gini nih, contoh di home nih ya. Java tutorial, learn Java. Java is a popular programming language. Java is used to develop mobile apps, web apps, desktop apps, games, and much more. Nah, nanti di sini example in each chapter. Nah, nanti di sini ada kode program, ini contohnya ya. Ini contoh kode program, public class, main, only static point, mastic art, hello world gitu ya. Nah, ini kalau kita klik try it yourself, Leni, ini akan muncul seperti ini. Muncul nggak di layar Leni ini? Muncul, Pak. Ininya ya, apa namanya, simulasinya ya. Nah, di sini Hmm. adalah kode programnya, ya, kode program nanti di sini, kalau kita ditulis di sini kita tulis Leni ya. Leni, nah ini run gitu ya. Run, ini langsung jalan, tuh langsung keluar. Nah, ini gitu ya. Paham Leni ya. Jadi Ya, di sini Pak. ini tuh langsung running pakai simulator gitu. Ini tuh sangat enak banget di sini tuh ya belajarnya. Jadi kita bisa ngotak-atik kode program tuh secanggih mungkin gitu. Itu di sini juga ada exercise-nya Leni. Many chapter in this tutorial with an exercise gitu ya. Where you can check your level of knowledge. Nah, nanti di sini ini kita bisa ada exercise ya. Nah, ini kita bisa exercise apa namanya? Drag and drop the correct method to print hello world in Java gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau di sini kita tarik sini yang lain ya nih, yang lain nih. Kita submit answer, submit. Nanti keluar correct answer kayak gitu loh. Jadi itu tuh kayak nguji kita juga gitu. Paham nggak, Len? Paham, Pak. Apa kayak apa namanya? Kayak latihan ya, kayak latihan, ujian kayak gitulah. Dan itu gratis. Nanti kita bisa dapat sertifikatnya ini. Gratis Ya, ya, Pak? iya, kayak gitu ya. Jadi enak ya, enak banget ya. Nah, jadi kalau oh tapi sekarang bayar deh kayaknya.
sertifikat document your skill with the school certificate. Dulu mah gratis. Aduh. Oh iya, berbayar. Iya berbayar kalau misalkan apa? Kalau cukup belajar aja gratis kok. Ya, kalau cukup belajar doang gratis. Nggak usah. Kalau mau sertifikat ya bayar. Kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Itu gratis kok. Nah ini Java intro di sini ada what is Java, ini arti Javanya, why use Java gitu ya. Nah di sini ada Java example, nanti tinggal dipelajari, tinggal try it yourself gitu ya. Kamu bisa mendapatkan kode program dan tampilannya gitu ya. Ini ada Java get start, with Java. Ini ada Java install gitu ya. Ada Java quick start-nya. Ini lengkap banget ini. Ini Java syntax. Saja nanti kalau misalkan sudah paham keseluruhan gitu ya. Nah, nanti kamu bisa mengikuti ini, PT School gitu ya. Ini ada Java output-nya, ada Java comment ya, ada Java variable gitu ya. Nah, ini kalau misalkan apa namanya? Planning pelajari lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi ada di sini. Ya. Tadi kalau udah selesai belajar, udah merasa tadi saya udah bisa nih, baru nanti kamu coba exercise di bagian bawah, exercise latihan soalnya. Nah, itu untuk mengukur kemampuan sendiri gitu. Ketika kita udah belajar, apa kita udah jago, tes lagi kita pribadi gitu aja, bolak-balik. Ya, Pak. Kayak gitu. Nah, itu juga menarik ya, ini menarik banget. Ini WT School itu gratis, kalau belajar ya, kalau sertifikat bayar. Nah, kalau misalkan mau belajar yang lain, nah pakai ini nih. Kamu pernah masuk ke petani kode nggak? Apa, Pak? Petanikode.com. Belum pernah. Nah, belum pernah ya, belum pernah ya. Petani kode, dia muncul nggak ini yang saya ketik? Enggak. Oh, nggak muncul ya? Nah, ini kayak gini nih. Petani kode, bentar ya. Nah, kayak gini. Petani kode. Gimana? Kalian udah muncul di layar? Enggak, Pak. Udah ya. Nah, ini adalah petani kode lah. Ini tutorial pemrograman Java untuk pemula. Jadi di sini ada apa namanya? Ada mengenal pemrograman Java-nya, masuk pemrograman Java, ada persiapan pemrograman Java di Linux, ada persiapan pemrograman Java di Windows ya. Ada struktur Lengkap ya, Pak. besar gitu. Ah, kenapa? Lengkap. Apa kalian? Mantap. Lengkap ya, Pak. Lengkap. Iya, lengkap betul betul. Betul, ini lengkap. Tapi kalau saya lebih lengkap lagi yang ini, lebih lengkap lagi yang si WTS 10 ini. Ini memang sangat-sangat cocok untuk pemula gitu ya. Nah, kalau misalkan mau belajar pelan-pelan gitu ya, lebih apa namanya, terstruktur belajarnya belajar di WT School. Kalau mau apa ya istilahnya, kalau mau lebih ada pendamping tutorial boleh di YouTube ya, lainnya. Kan di YouTube itu Iya, Pak. ini ada apa? Ada pendampingnya, terus ada penjelasannya gitu ya, lebih detail gitu. Nah, itu bisa menggunakan channel YouTube ya. Di situ kamu di YouTube tulis belajar Java gitu. Nanti Java akan apa namanya belajar Java nanti di situ banyak channel-channel belajar Java terus gitu ya di YouTube tuh. Saya juga belajar kok lewat YouTube, saya juga sama. Sama saya juga kalau ada yang lupa, kalau ada yang apa, saya buka YouTube, saya belajar di situ gitu perlahan-lahan gitu. Sama kayak gitu kok Lady. Iya, Pak. Kayak gitu ya. Eh kalau misalkan Leni belum paham cara pengerjaannya, boleh kan Leni ikuti dulu kode program saya aja yang ada di sini, yang ada di apa, yang ada di web tadi ya. Oh, iya, Pak. Ya kalau misalkan masih belum paham gitu ya, kalau misalkan masih belum paham. Oke. Nah jadi Leni berarti semester 1 sama semester 2 tuh nggak ada Java. Nggak ada, Pak. Oke, berarti bahasa semester 1 itu adalah bahasa R.
Bahasa R, ya. Semester 1 masih mata kuliah umum, Pak. Kalau yang kedua baru pemrograman. Tadi pemrograman R itu kan. Apa? Pemrograman apa Iya, tadi yang namanya? semester 2. Oh, hanya Pemrograman R R. saja? Hanya R Iya, saja atau? Hmm, R saja, Pak. makanya kaget kalau pindah ke ini ya, kaget pindah ke Java Iya, ya. Pak. Kalau di R ada ini nggak? Ada kelas objek properties kayak gitu ada nggak? Kelas, objek, metode ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh gitu. Ya makanya kaget ya. Ya, soalnya dulu juga apa semester 2 itu nggak ada penjelasan dari tutor, Pak. Cuma tugas-tugas gitu doang. Oh gitu. Iya. Ya, ya, ya. Kalau misalkan saya ajarkan dari awal ya ini ya terkait mengenai Java itu lumayan waktunya bisa sampai berhari-hari. Makanya saya Ya, nanti ini masih berikan belajar cara basic kok, singkat Pak. ya. Hmm. Pak, paling nanti saya itu tadi saya berikan cara singkatnya, Len. Hmm. Apa namanya? Tadi belajarnya kalau mau singkat tadi ke Wetley School gitu ya, ke petani Hmm. kode gitu. Kayak gitu aja. Ya, Pak. Kalau nggak di YouTube ya, di YouTube eh, macam-macam tuh ada ya. Bentar. Nah, kalau di YouTube kamu bisa buka ini kelas terbuka ya. Kelas terbuka di situ ada belajar Java pakai bahasa Indonesia. Enak banget ya kelas terbukanya ya. Iya, Pak. Nah ini Java tuh banyak banget, bukan bahasa lama ya. Java tuh sangat-sangat banyak tutorial-tutorialnya. Jadi kamu bisa pelajari apapun di YouTube ya. Mm-mm. Tuh lihat orang-orang tuh ngajarnya jadi senang Java gitu. Nah di sini tuh di YouTube itu tadi ya, tadi selain tadi apa kelas terbuka ya. Ya juga di sini ada programmer zaman now itu bagus ya. Terus di sini ada jagat coding boleh. Terus di sini juga ada ngoding pintar ya. Ada Dea Aprizal. Oh, bagus pokoknya banyak banget di YouTube tuh. Nanti kamu bisa belajar di YouTube. Mungkin kalau untuk pengen ada yang ngejelasin, mungkin via YouTube aja mungkin ya Leni ya, Iya, Pak. agar agak terbantu gitu. Ya gitu mungkin ya Leni ya. Iya, Untuk Pak. sampai sampai sekarang mungkin pertanyaan ada lagi yang lain mengenai tugasnya. Barangkali ada pertanyaan. Sudah, Pak. Cukup ya. Oke, Ya. nanti mungkin kalau misalnya masih kurang paham, tolong Leni chat saya ya di e-learning ya. Oh, iya, Pak. Chat di e-learning, nanti tanyakan ke saya. Udah gitu nanti diskusi dengan saya ya. Pak, ini saya belum paham ini, tolong Pak ini. Nanti coba saya apa namanya bantu sebisa mungkin ya. Jika ada masih ada Baik. kekurangan-kekurangan gitu. Makasih. Ya sama-sama sama Leni. Itu mungkin ya untuk sesi dari tutorial webinarnya eh, terkait mengenai apa web eh, 2 ya, web 2. Nah ini nanti sampai ketemu lagi mungkin nanti di web berikutnya ya. Yaitu di web 3 ya, Leni ya, dan teman-teman dari UT. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Semoga sukses kalian bekerjanya dan semoga lancar dalam mengerjakan tugasnya ya. Kalau itu diakhiri Ya, dulu, Pak. mungkin sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk absen ini gimana ya, Pak? Absen tidak ada, Len. Tapi ini kan Oh, ini udah saya rekam. Nanti saya laporkan bahwa Leni hadir ya. oh, baik, Pak. Terima kasih. Tidak tidak wajib kok UT itu tidak apa apa namanya si Tuweb itu tidak wajib hadir mahasiswa tuh. Yang wajib itu adalah dosen tutornya yang wajib tuh. Nah, Oh, baik, kalau Pak. mahasiswa itu tujuannya ya jika ingin menambah ilmu boleh ikutan gitu. Jika enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalau ikutan tuh web saya akan hargai
mahasiswanya. Saya akan berikan apresiasi buat mahasiswanya. Ya, Leni ya? Ya, baik, Pak. Ya, gitu. Nah, ya, jadi sekarang Leni akan dapat apresiasi dari saya nih, ya, dalam hal ini. Oke, gitu ya. Leni jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Ya, Pak. Terakhir hari Senin. Senin jam 3 sore terakhir. Ya, Pak. Oke, baik. Gitu mungkin Leni ya. Dari dulu mungkin. Oke, terima kasih Leni. Mari. Mhm. Ya.